Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan perencanaan pembangunan chatbot konseling keseimbangan afektif mental berbasis RAG LLM dengan beberapa fitur, yaitu ada mood tracking, screening berskala, dan rekomendasi intervensi terpersonalisasi. Nah, di sini untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erlin Sardamedani dengan NPM 231506106. Oke, kita lanjut ke bagian latar belakang. Jadi di latar belakang ini ada beberapa latar belakang. Yang pertama ada akses layanan kesehatan mental terbatas, jumlah psikologi dan psikiater belum sebanding dengan jumlah penduduknya. Nah, terus juga ada pengembangan teknologi AI. Jadi NLP dan LM itu membuka peluang layanan konseling berbasis. Nah, terus selanjutnya juga ada masalah kesehatan nih. Jadi masalah kesehatan mental global itu menurut WHO mencatat ratusan juta orang mengalami depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada juga pentingnya dari keseimbangan afektif. Stabilitas emosi berperan besar dalam kesejahteraan psikologi. Jadi kalau misalnya di latar belakang ini itu dia meningkatkan nih permasalahan kesehatan mental secara global kalau di sini. Lanjutnya juga berdasarkan data WHO tadi, kan ada banyak ratusan juta orang di dunia itu mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Namun di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan mental itu masih terbatas. Nah, khususnya itu di negara yang berkembang seperti Indonesia ini. Itu terbatas, juga keseimbangan afektif dan kestabilitas emosi itu menjadi aspek penting gitu dalam kesehatan mental, karena gangguan emosi yang tidak terdeteksi itu terdeteksi dari dini itu dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius gitu. Dari perkembangan teknologi kecerdasan buat inilah khusus dari NLP dan large language model itu membuka peluang untuk menghadirkan layanan konseling digital. Jadi salah satunya itu melalui chatbot itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dibahas itu peran chatbot kesehatan mental. Nah, jadi kalau misalnya di sini chatbot itu kan dia untuk pendamping nih. Dia tuh pendamping konseling awal, bukan sebagai pengganti psikologi atau psikiater. Nah, terus juga ada aksesibilitas tinggi, itu dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Berarti ini keunggulan nih utama dari chatbot itu sendiri, karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Selain itu sifatnya anonim, membantu mengurangi stigma nih dari dalam mencari bantuan. Terus selanjutnya itu meski demikian nih udah ada keunggulannya, tetapi peran chatbot itu dia dibatasi pada fungsi preventif dan juga edukatifnya dengan mekanisme rujukan ke yang lebih profesional jika diperlukan. Untuk selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah itu sendiri dilihat dari latar belakang tadi, penelitian ini dia tuh merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu perancangan arsitektur RAG dan LLM. Jadi bagaimana cara merancang arsitektur chatbot tersebut menggunakan berbasis RAG dan LLM. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih mengintegrasikan mood tracking dan screening berskala. Terus juga bagaimana memastikan informasi psikologi yang digunakan itu tervalidasi. Bagaimana juga untuk memberikan rekomendasi terhadap user, merekomendasikan intervensi yang personal. Terus juga ada bagaimana sih mengevaluasi dari efektivitas sistem secara teknis dan klinis. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari penelitian atau dari perancangan ini. Nah, dari tujuan itu adalah menyusun blueprint dan rancangan sistem chatbot konseling yang komprehensif. Nah, jadi kalau misalnya di sini sistem juga dirancang untuk memantau kondisi emosional pengguna, harus mampu memantau kondisi emosional pengguna. Nah, melakukan screening psikologi itu serta memberikan rekomendasi intervensi yang disesuaikan nantinya dengan kebutuhan individu.
Selanjutnya, selain itu juga penelitian ini juga untuk bertujuan merancang mekanisme evaluasi sistem sebagai dasar dari pengembangan lanjutan. Selanjutnya di sini ada manfaat. Untuk manfaat penelitian itu sendiri, dari sisi akademisnya itu penelitian ini atau perancangan ini itu diharapkan untuk dapat memperkaya kajian mengenai penerapan RAG LLM dalam bidang kesehatan mental. Nah, dari sisi praktis itu hasil penelitian ini tuh nanti hasil dari rancangan ini juga itu dapat dipadukan menjadi paduan awal bagi pengembang sistem kesehatan digital. Selanjutnya ada secara sosial, itu sistem ini diharapkan membantu isu kesehatan mental, dan dari sisi teknologi itu menunjuk potensi AI dalam menangani permasalahan yang sensitif. Untuk selanjutnya, di sini ada konsepan dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, menurut WHO, definisi dari WHO itu sendiri, kesehatan mental itu bukan hanya ketiadaan gangguan gitu. Jadi tetapi kondisi sejahtera secara emosional dan psikologi. Keseimbangan afektif mencerminkan kemampuan individu mengelola emosi secara adaptif. Nah, oleh karena itu, pemantauan emosi itu secara berskala itu berperan penting dalam deteksi dini gangguan mental. Jadi sangat-sangat berperan penting untuk pemantauan emosi ini. Selanjutnya itu ada teknologi inti chatbot. Nah, teknologi inti dari chatbot ini sendiri itu ada NLP. Sistem chatbot ini kan dibangun di atas 3 teknologi utama, ada NLP, LLM, dan RAG. Nah, NLP itu untuk memahami bahasa penggunaan dari user. Nah, LLM itu untuk menghasilkan respon yang natural. Terus juga ada RAG itu untuk memastikan nih bahwa jawaban itu berbasis pengetahuan yang tervalidasi. Jadi tidak asal-asalan untuk memberikan jawaban untuk user. Untuk selanjutnya, kita akan membahas dulu untuk NLP dalam chatbot. Nah, NLP itu dia pemahaman bahasa alami, terus ada 3 poin nih: pemahaman bahasa alami, analisis sentimen, terus tantangan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya di sini NLP itu dia memungkinkan nih chatbot itu untuk memahami pengguna, terus juga emosi yang tersirat serta menjaga konteks percakapan. Jadi tantangan utama dari NLP itu ada pada bahasa Indonesia yang variasi bahasa informal atau diselang gitu, sehingga diperlukan penyesuaian pemrosesan bahasa. Terus selanjutnya ada LLM dalam chatbot. Dalam chatbot ini, LLM itu memungkinkan interaksi nih yang lebih alami dan fleksibel. Jadi kalau misalnya namun di LLM ini juga memiliki resiko halusinasi informasi. Bisa jadi seperti adanya ChatGPT, dia jika tidak ada jawaban yang pasti, dia akan memberikan informasi yang halusinasi gitu. Sehingga dalam domain kesehatan mental perlu mekanisme kontrol yang ketat, karena dalam studi kasus kesehatan itu sangat dibutuhkan informasi yang benar-benar valid tanpa ada kesalahan. Nah, selanjutnya di sini ada Retrieval Augmented Generation. Nah, kalau di sini RAG itu dia mengombinasikan kemampuan generasi LLM dengan sistem pengambilan informasi dari knowledge base tervalidasi. Terus juga pendekatan ini dia tuh meningkatkan nih akurasi, transparansi, serta keamanan informasi yang disampaikan oleh chatbot. Jadi mudah diperbarui, tidak perlu melatih ulang model bahasa. Nah, selanjutnya di sini ada mood tracking screening. Jadi kan ini dia masuk ke dalam fitur yang akan ada di chatbot ini. Nah, mood tracking itu digunakan untuk memantau kondisi dari emosional pengguna atau user itu secara berkala. Terus juga ada screening itu dia bagaimana ya?
dia tuh membantu untuk memberikan gambaran objektif itu. Misal kondisinya tuh bagaimana, akan memberikan gambaran objektif itu kondisi mental pengguna dan mendukung deteksi dininya. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem. Untuk arsitektur sistem itu sendiri, jadi kalau misalnya di sini untuk arsitektur itu kan ada beberapa poin nih. Ada beberapa poin. Kalau misalnya di sini ada aktor. Nah, jadi dari aktor itu kan termasuk user ya. Dan chat interface itu. Nah, proses interaksi diawali dengan aktor, yaitu pengguna sistem. Nah, pengguna ini akan berinteraksi dengan chatbot melalui chat interface yang berfungsi sebagai lapisan antarmuka untuk pengguna dan sistem. Nah, selanjutnya di sini juga ada chat interface itu bertanggung jawab untuk menerima input berupa teks dari user. Nah, pada tahap ini itu belum sama sekali menghasilkan jawaban. Terus hanya melainkan dia tuh kayak berfungsi sebagai pintu masuk data ke sistem inti. Nah, selanjutnya itu ada dialog manager atau fungsi kayak orkestrasi sistem gitu. Dia ini sebagai berperan untuk pusat pengendali alur percakapan. Fungsi utamanya itu jadi mengelola konteks percakapan, terus menentukan nih tujuan interaksi, terus mengarahkan input pengguna ke modul yang sesuai. Jadi kalau misalnya di sini apakah si pengguna itu perlu diproses oleh RAG, modul screening atau mesin rekomendasi atau lapisan keamanan gitu. Nah, selanjutnya itu ada RAG Core. RAG Core ini inti dari kecerdasan sistem itu sendiri. Jadi di sini ada query processing. Nah, query processing itu tahap pertama dalam RAG. Nah, pada tahap itu tuh memasukkan pengguna dianalisis dan disesuaikan agar mencerminkan maksud sebenarnya gitu. Nah, proses ini tuh penting untuk menghindari kesalahan dari pencarian akibat bahasa informal atau rujukan implesif atau kalimat yang tidak lengkap gitu. Nah, selanjutnya di sini ada embedded model. Kalau di sini itu maksudnya kayak representasi vektor gitu. Jadi kalau ini memungkinkan sistem itu untuk memahami dari makna dari pertanyaan pengguna, bukan hanya mencocokkan kata secara literal gitu. Karena kan dia kompleks gitu, apa yang diberikan oleh user itu akan kompleks sekali. Nah, selanjutnya ada vector database. Untuk vector database itu sendiri, jadi kalau misalnya di sini itu kan dia hasil dari embedded itu kan hasil prosesnya itu kemudian dilakukan dengan melakukan pencarian nih pada vektor database. Dia itu nanti yang berisi kumpulan pengetahuan psikologi kesehatan mental yang telah dikurasi dan tervalidasi gitu. Selanjutnya itu ada retrieval model. Nah, jadi kalau misalnya di sini dia tuh bertugas untuk melakukan potongan pengetahuan yang paling relevan dengan query pengguna. Jadi berdasarkan kemiripan gitu, kemiripan semantik. Nah, jadi kalau misalnya di modul ini kan dia memastikan nih bahwa hanya informasi yang sesuai konteks dan aman yang digunakan sebagai dasar jawaban untuk pengguna, dari chatbot untuk pengguna gitu. Terus ada LLM. Jadi kalau LLM generator ini dia tuh informasi dia tuh kayak tahap model bahasa besar yang menghasilkan respon akhir dari dia tuh memadukan dari masukan pengguna, terus juga konteks percakapan dan juga pengetahuan yang diambil dari basis data. Nah, dari data-data yang sudah tervalidasi tadi diambil juga. Dengan pendekatan ini, LLM itu dia tidak bekerja secara bebas gitu, tetapi dikendalikan dari hasil-hasil sebelumnya gitu, dari pengetahuan juga yang tervalidasi, sehingga resiko halusinasi itu sendiri, jawaban yang terhalusinasi itu dapat dikurangi. Selanjutnya itu kembali di dialog manager. Nah, dialog manager ini dia itu melakukan pemeriksaan konteks lanjut dan menentukan apakah respon itu perlu diperkaya dengan rekomendasi juga, atau disesuaikan dengan kondisi emosional, atau diproses oleh lapisan keselamatan gitu.
Jadi kan kalau misalnya di sini tuh ada mood tracking dan screening model. Jadi kan di sini dia tuh terhubung dengan dialog manager. Nah, modul itu berfungsinya untuk mencatat kondisi emosional pengguna secara berkala gitu. Jadi menyimpan hasil screeningnya itu sendiri di profil pengguna. Terus juga ada rekomendasi ini menghasilkan saran yang interventif. Jadi dia tuh kayak berdasarkan kondisi emosional pengguna. Nah, hasil screening itu juga terus juga serta riwayat interaksi. Mesin itu dia bakal merekomendasikan nih bersifat adaptif atau tidak memaksa gitu. Nah, sehingga tuh pengguna tuh tidak akan tetap memiliki kendali atas saran yang diterima. Selanjutnya itu ada safety atau safety dan krisis dari layar, dari layer, ada layernya gitu. Jadi kalau misalnya di sini tuh berfungsi untuk sebagai sistem pengaman untuk si user. Jadi kan kalau tadi kan dia kalau di sini kan indikasi krisis gitulah. Jadi dia tuh mendeteksi kondisi beresiko sistem. Dia tuh memberikan respon-respon empatik gitu. Terus juga menghentikan rekomendasi yang tidak aman nantinya. Pokoknya benar-benar safety. Nah, selanjutnya di sini juga kan nanti ada kan respon gitu kan. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan itu dia itu benar-benar aman, terus juga memberikan jawaban yang tidak asal-asalan. Dia tuh berdasarkan dengan apa yang ada di data, terus juga hal-hal yang sebelumnya juga itu dilihat. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan personalisasi pengguna. Nah, jadi kalau di personalisasi pengguna ini, arsitektur sistem itu terdiri dari user interface. Terus juga kan kalau misalnya di sini kan dia tuh personalisasi pengguna itu profil pengguna dibangun tuh secara dinamis berdasarkan riwayat interaksi. Jadi di sini ada 3 poin nih. Ada profil pengguna dinamis, referensi intervensi, dan adaptasi respon. Jadi kalau misalnya di sini informasi ini digunakan untuk menyesuaikan gaya komunikasi gitu. Dari gaya komunikasi user itu sendiri, terus jenis intervensi, terus secara juga rekomendasi yang diberikan oleh chatbot. Lanjutnya itu ada keamanan dan krisis. Nah, jadi keamanan krisis ini keamanan pengguna yang menjadi prioritas utama itu sendiri. Kan tadi ada tuh. Nah, jadi sistem ini kan ada di tahap akhir di bagian arsitektur tadi. Nah, jadi sistem itu dirancang untuk mendeteksi indikasi krisis melalui analisis bahasa dan sentimen, serta memberikan arahan dan rujukan profesional nantinya itu jika diperlukan nanti. Nah, jadi kalau ini nih benar-benar keamanan untuk si pengguna itu jadi prioritas utama, karena apa yang sudah diberikan oleh chatbot itu dipertanggungjawabkan untuk hasil dan analisisnya. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Nah, di evaluasi sistem ini direncanakan mencakup ada evaluasi teknis, evaluasi klinis, pengalaman pengguna, dan privasi keamanan data. Jadi kalau misalnya di sini evaluasi teknis itu akurasi retrieval dan kecepatan responnya itu akan dianalisis, dievaluasi. Nah, untuk selanjutnya evaluasi klinis itu kesesuaian sesuai tidak dan keamanan intervensi. Jadi dia itu sesuai tidak dengan data-data yang ada dan sesuai tidak apa yang sudah diberikan oleh chatbot itu sendiri. Nah, pengalaman pengguna itu dia kepuasan dan keterlibatan dari pengguna itu akan dievaluasi di sistem. Selanjutnya ada privasi dan keamanan data, perlindungan informasi sensitif. Jadi kalau di evaluasi sistem ini benar-benar mengevaluasi dari privasi, keamanan data, perlindungan informasi yang sensitif. Selanjutnya di sini kita sudah ada di kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita akan menjelaskan nih. Jadi
disimpulkan ada chatbot RAG LLM itu berpotensi mendukung konseling awal. Terus juga mood tracking dan screening itu sangat-sangat membantu dari deteksi dini. Dan juga RAG itu meningkatkan akurasi dan keamanan informasi. Jadi sistem siap dikembangkan di tahap implementasi. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita dapat menyimpulkan nih, berdasarkan dari perencanaan yang dilakukan, chatbot itu memiliki potensi besar sebagai pendukung konseling awal. Terus juga sistem ini siap dikembangkan dan pengujian lebih lanjut. Nah, selanjutnya integrasi mood tracking, fitur-fitur yang sudah ditentukan tadi, mood tracking dan screening itu membantu deteksi dini. Jadi itu sangat-sangat membantu sebelum yang adanya nanti rekomendasi. Sementara RAG itu kan meningkatkan akurasi dan keamanan informasi. Jadi dengan demikian pemaparan dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.